dugaan konspirasi penanganan kasus markup dana perjalanan dinas 50 anggota DPRD Langkat, pintu masuk bongkar berbagai dugaan korupsi di pemerintahan Kabupaten Langkat. Sidang penyelewengan anggaran perjalanan dinas 50 anggota DPRD Langkat tahun 2012 yang merugikan negara senilai 665,9 juta di Pengadilan Negeri Medan masih terus berlanjut. Aksi moral Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara Gerpraksu akan terus mendesak penegak hukum segera memeriksa dan menahan Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun karena terlibat dalam dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2012. Sungguh aneh jika jaksa tidak melakukan pemeriksaan terhadap Rudi Hartono Bangun yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap persoalan ini, seolah yang bersangkutan dipesan agar tidak tersentuh hukum. Patut diduga Sekretaris Dewan Langkat Salman dan mantan Sekwan Supono yang duduk sebagai terdakwa sekarang merupakan tumbal dari sebuah konspirasi dari proses hukum. Apalagi dalam persidangan, majelis hakim sudah memerintahkan agar Rudi Hartono Bangun selaku Ketua DPRD Langkat segera diperiksa. Aksi moral ini bertujuan untuk mendorong komitmen penegak hukum agar berlaku adil dan transparan. Yang utama dipermasalahkan soal anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Langkat, di mana rangkaian proses persetujuan agenda perjalanan dimusyawarahkan Badan Musyawarah atau BAMUS dan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Langkat itu disetujui dan ditandatangani oleh Rudi Hartono Bangun selaku Ketua DPRD Langkat. Ironi, 5 anggota DPRD Langkat yang dihadirkan jaksa sebagai saksi kompak mengaku menandatangani kwitansi kosong. Mereka hanya menerima boarding pass saja, tidak pernah menerima tiket, dan semua yang bertanggung jawab adalah staf pendamping. Pembayaran uang selisih harga tiket itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan BPK, dan pembayaran dilakukan setelah rapat susunan anggota dewan, jelas para saksi. Untuk diketahui bahwa JPU dari Kejarestaban mengatakan pada tahun anggaran 2012 Pemkab Langkat mengalokasikan dana 27,1 miliar untuk biaya perjalanan dinas 50 anggota DPRD Langkat. Anggaran tersebut tertuang dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2012. Dari jumlah itu, menurut jaksa, yang terrealisasi hingga akhir 2012 sebesar 17,3 miliar. Biaya perjalanan dinas diantaranya untuk pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia dan Lion Air itu telah di-markup, yakni untuk Garuda Indonesia di 100.000 per tiket dan Lion Air Rp80.000 per tiket. Dinaikkan harga tiket pesawat Garuda Indonesia dan Lion Air sebanyak 173 tiket. Selain harga tiket dinaikkan, ada juga nama anggota dewan yang tercantum dalam database Garuda Indonesia dan Lion Air namun tidak berangkat. Ada juga nomor tiket tapi tidak ada dalam database kedua maskapai tersebut. Meski begitu, tiket tetap dibayarkan. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan 665,9 juta dari Juli sampai Desember 2012. Kerugian negara sebesar 334 juta. Perbuatan itu diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Lalu pertanyaannya, apakah sebegitu lugu 50 anggota Dewan, BAMUS DPRD, Badan Anggaran dan Ketua DPRD sehingga kecolongan? Sesungguhnya travel mana? Travel siapa penyedia jasa tiket tersebut? Pintu masuk bongkar berbagai dugaan korupsi di pemerintahan Kabupaten Langkat. Belakangan ini berita-berita tentang dugaan korupsi di
beberapa SKPD di pemerintahan Langkat di berbagai media cukup banyak ya. Kita ketahui pernyataan sikap. 1. Mendesak Jamwas Kejagung RI untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Stabat Kabupaten Langkat dalam menangani kasus markup perjalanan dinas 50 anggota DPRD Langkat, sebab diduga adanya konspirasi dalam penanganan kasus dengan modus seolah menghindarkan ketua DPRD Langkat dari proses hukum dengan tidak melakukan pemeriksaan terkait perkara dimaksud. Sebelum dilimpahkan dan disidangkan pengadilan Tipikor Medan, dan hal ini juga mendorong sebagai pintu masuk untuk bongkar berbagai dugaan korupsi di pemerintahan Kabupaten Langkat yang kian marak diberitakan. 2. Meminta klarifikasi Bapak Kejari Stabat atas pelaksanaan perintah Majelis Hakim guna memeriksa Ketua DPRD Langkat dan atau segera mungkin melimpahkan dugaan korupsi terkait markup perjalanan dinas tahun 2012 anggota DPRD Langkat kepada Kejatisu. Jika tidak mampu untuk memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Bapak Rudi Hartono Bangun, dan andai dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka baru, maka seharusnya segera ditahan. 3. Mendesak Komisi 1 DPRD Langkat akan memanggil dan meminta klarifikasi dari Kejari Stabat tentang jadwal pemeriksaan Ketua DPRD Langkat Bapak Rudi Hartono Bangun terkait perintah Majelis Hakim Tipikor PN Medan. 4. Mendesak Kejatisu, Kejagung RI dan KPK untuk serius menangani berbagai laporan masyarakat, LSM dan penggiat anti korupsi tentang berbagai tindakan pidana dugaan korupsi yang melibatkan SKPD serta Bupati Langkat di pemerintahan Kabupaten Langkat yang sesungguhnya cukup banyak telah disampaikan serta diberitakan oleh media cetak dan elektronik. 5. Meminta dukungan moral dari semua pihak agar aksi lanjutan Gebraksu pada tanggal 28 Agustus 2014 di Kejatisu, DPRD SU dan Pengadilan Tipikor Medan, kemudian tanggal 4 September 2014 di Gedung KPK RI, Kejagung RI dan Mabes Polri dapat berjalan damai. Demikian mungkin Bapak-Bapak yang terhormat, aksi damai ini kami sampaikan. Intinya adalah kami berharap adanya klarifikasi dari pihak Kejari atau setidaknya kami sebagai elemen masyarakat memahami sebenarnya sejauh mana kasus ini berjalan sehingga ada perintah Majelis Hakim untuk memeriksa Ketua DPRD Langkat, dan kenapa ketika proses ini sebelum dilimpahkan kepada pengadilan, Ketua DPRD Langkat itu tidak diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Kejari Stabat ya. Kami kira ini yang kami sampaikan. Mungkin Bung Nardi ada yang ingin ini disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup. Bapak, mohon maaf sekali lagi atas waktu yang akan kami ganggu. Kami sudah mencoba untuk tidak turun aksi, tapi apa yang kami lihat, kalau sistem berjalan, mungkin rakyat tidak akan bergerak. Ya, polisi berjalan dengan tugasnya, DPR dengan jalan tugasnya, Kejati jalan dengan tugasnya, termasuk Kejari. Mungkin kami tidak akan turun, tapi karena ada hal yang memang berjalan tidak semestinya, maka hari ini kami kembali mengingatkan kinerja bapak-bapak. Kalau ditanya apa hak kami, tadi sudah disampaikan bahwa segala fasilitas negara hidup dari uang rakyat, hidup dari fasilitas yang dibayar oleh rakyat. Sudah selayaknya rakyat menuntut kinerja yang maksimal. Hari ini mohon maaf kami kalau mungkin sedikit tidak nyaman. Bapak-bapak secara tidak langsung mungkin terkoreksi kinerjanya. Hari ini kami hadir. Lihat apa yang kami lakukan bukan suatu ada kebencian di sini, tapi ada satu kritik bahwa kalau ini berjalan dengan baik, mungkin baik bagi bapak-bapak, mungkin baik bagi rakyat. Tapi hari ini yang kami lihat, media telah memaparkan
terkesan kebaikan yang tidak tersusun rapi, yang terbiarkan, dikalahkan oleh kejahatan yang tersistematis. Ya, bayangkan berapa lembaga di dalamnya, tapi tidak berjalan. Hanya korban-korban kecil yang tampil di muka hukum. Mereka yang mungkin kalau kita bilang mungkin bukan salah, tapi sial saja, yang merasakan dinginnya jeruji besi. Tapi hari ini kita coba lihat duduk persoalan yang sebenarnya dengan tugas masing-masing yang bapak-bapak miliki, kewenangan yang bapak miliki. Hari ini kami pertanyakan. Tidak mampu bapak-bapak jawab, kami siap sampai ke Jakarta, sampai ke KPK. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, sekedar mengingatkan. Ya, jangan bapak anggap kami musuh, tapi bapak-bapak anggaplah kami ini mitra bapak-bapak untuk mengingatkan supaya negeri ini lebih baik. Mungkin sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan.